Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar materi yang ada pada SPM. Kita akan mengulas pelajaran kelas 4-5. Hari ini kita akan belajar makhluk hidup dan lingkungannya. Dengarkan ya. Bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan itu meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Akar memiliki fungsi menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Kemudian memperkuat tumbuhan sebagai alat pernafasan, tempat cadangan makanan. Kemudian bagian tumbuhan berupa batang sebagai alat pengangkut air dan zat makanan, menopang tubuh tumbuhan supaya tetap tegak. Kemudian tempat cadangan makanan. Daun, tempat terjadinya fotosintesis atau proses memasaknya tumbuhan. Kemudian sebagai tempat penguapan. Bunga sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian buah melindungi biji. Biji sebagai bakal tumbuhan baru. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kepala. Di dalam kepala terdapat beberapa bagian seperti mata untuk indera melihat, telinga, indera pendengar, hidung, indera pembau dan bernafas, mulut untuk makan, minum, dan berkomunikasi. Kemudian, pada beberapa bagian hewan, pada antena serangga itu memiliki fungsi untuk komunikasi atau alat pendengar, peraba, penciuman. Tanduk dan jula pada badak berjula satu yaitu untuk melindungi diri dan menarik perhatian lawan jenis. Kemudian badan hewan. Badan hewan terdiri dari beberapa organ, meliputi organ pencernaan, pernafasan, ekskresi, peredaran darah. Ekskresi adalah zat pengeluaran. Alat gerak. Alat gerak pada hewan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan gerakan dan berpindah tempat. Meliputi sayap. Sayap merupakan alat gerak yang berfungsi untuk terbang. Alat gerak ini ditemukan pada hewan elang, gagak, nyamuk, lalat, kelelawar. Bentuk sayap ternyata akan memengaruhi terbangnya. Hal ini karena sayap menghasilkan daya angkat. Sayap yang berbentuk panjang dan tipis memiliki kecepatan terbang yang tinggi. Contohnya pada elang dan bebek. Sayap yang berbentuk pendek seperti ayam tidak memiliki kecepatan untuk terbang. Sayap ayam berfungsi untuk keseimbangan dan mengerami telur. Yang kedua adalah ekor. Ekor merupakan salah satu alat gerak hewan. Ekor ini terletak di bagian belakang tubuh hewan. Alat gerak ini ditemukan pada hewan jerapah, gajah, kuda, monyet, dan tikus. Dikutip dari kompas.com, ekor mamalia itu memiliki fungsi beragam, mulai dari membantu keseimbangan tubuh, melindungi diri, dan untuk terbang. Ekor bisa berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh. Fungsi ini bisa ditemukan pada kucing, tupai, lemur, dan berang-berang. Ekor berfungsi untuk melindungi diri seperti pada hewan kadal dan cicak. Beberapa contohnya adalah ekor burung untuk mengatur arah terbang, ekor kucing sebagai alat keseimbangan, makanya ketika dia melompat dari ketinggian sampai ke bawah, dia tidak akan terjatuh karena adanya ekor yang berfungsi untuk alat keseimbangan. Kemudian ekor sapi untuk mengusir serangga, ekor air untuk mengatur pergerakan ketika di dalam air. Yang ketiga adalah sirip. Sirip adalah alat gerak hewan. Sirip berfungsi untuk mengontrol gerak dan alat dorong. Alat gerak sirip bisa ditemukan pada hewan cumi-cumi, ikan, penyu, dan seterusnya. Sirip berfungsi sebagai pengontrol gerak, seperti belok kanan, belok kiri, atas, mengurangi, dan menambah kecepatan, serta melakukan manuver dengan cepat. Kemudian yang keempat adalah otot. Otot merupakan salah satu alat gerak pada hewan. Hewan yang tidak memiliki sayap, ekor, dan sirip bergerak dengan menggunakan ototnya. Alat gerak ini ditemukan pada hewan cacing, siput, dan ular. Otot memiliki fungsi untuk berpindah tempat. Jika dibandingkan dengan jenis lain, alat gerak ini memang lamban. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Ada 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain.
Hubungan ini sangat positif karena kedua belah pihak diuntungkan. Sebagai contoh, kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar atau madu yang terdapat pada bunga. Sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk penyerbukan. Contoh lainnya dari simbiosis mutualisme adalah manusia dengan bakteri. Dengan adanya bakteri Escherichia coli, manusia terbantu untuk bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di usus besar. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh bakteri Escherichia coli adalah mendapat makanan dari sisa-sisa pembuangan pada usus besar. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan, artinya netral. Contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan, biasanya sisa makanan berjatuhan. Di saat sisa makanan jatuh, ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Selain itu, pada tanaman anggrek dan pohon mangga, di mana anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan dalam hal apapun. Kemudian simbiosis parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun pihak lainnya dirugikan. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Selain nyamuk dan manusia, simbiosis parasitisme ini juga terjadi pada lalat dengan buah, di mana lalat mendapatkan makanan dari buah sekaligus bisa berkembang biak di buah. Sedangkan buah yang dihinggapi lalat merugi karena akan membusuk. Tugasnya adalah rangkumlah catatan video ini kemudian kirim ke gurumu. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.